Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasin Ayuni dengan NIM 04833252. Pada kesempatan kali ini saya membuat laporan video untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang akan membahas tentang konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, input-output, dan operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen rental kendaraan. Kemudian dari soal tugas 3 yang ada pada tuton, mahasiswa disuruh untuk membuat sebuah aplikasi manajemen rental kendaraan yang nanti diminta untuk membuat program pada Java menggunakan bahasa Java. Dengan petunjuk pengerjaan tugas, buatlah sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut, nama, menggunakan tipe data string, harga sewa dengan tipe data double, kemudian jenis dengan string, kemudian status menggunakan boolean karena ada dua tipe, bersedia dan tidak, kemudian didefinisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Kemudian buat 3 kelas turunan dari kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis, misalnya kapasitas penumpang atau bus, sisi, musim untuk motor, dan lain-lain. Implementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Buatlah kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Kemudian buatlah kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep enkapsulasi dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian menggunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia atau input penggunaan tidak valid. Kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan sub penyewaan pelanggan, kemudian keluar dari program. Implementasikan operasi input output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks. Menyimpan dan memuat sub penyewaan pelanggan dari file teks, kemudian gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ke-11, buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Petunjuk tambahan ada dapat menggunakan antarmuka atau abstract class jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi, menggunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membuka hasil dari tugas 3 yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan konsep beberapa kelas, jadi saya membuat kelas untuk meringkas atau untuk merapikan seperti petunjuk arah tugas. Yang pertama untuk kendaraan di sini. Jadi kelas kendaraan bersifat abstrak karena memiliki metode abstrak, ini public abstrak class, jadi tidak bisa diinstansiasi langsung, hanya bisa diturunkan oleh subclass seperti mobil, motor, dan bus. Jadi abstrak ini nantinya akan memberikan atribut umum untuk kelas turunannya. Nah, atribut umum yang dimiliki semua kendaraan yaitu ada private string untuk nama kendaraan, kemudian private double untuk harga sewanya, kemudian protected string untuk jenis kendaraan seperti mobil, motor, dan bus, kemudian private boolean untuk status ketersediaan. Kemudian konstruktor selanjutnya untuk menginisialisasi atribut kendaraan seperti nama, harga sewa, dan jenis. Di sini saya menggunakan tipe data string, untuk harga sewa menggunakan tipe data double, dan untuk status ketersediaan seperti di atas menggunakan boolean. Kemudian di sini metode untuk getter untuk mengambil nama kendaraan, di sini menggunakan string get nama, kemudian kembalikan nama, dan ini adalah getter untuk mengambil harga sewa, ini getter untuk jenis, dan getter untuk ketersediaan. Kemudian ini setter untuk mengubah status kendaraannya, apakah statusnya tersedia atau sedang disewa. Kemudian metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh semua kelas digunakan untuk menampilkan informasi data kendaraan, yaitu public abstract void ini, tampil kendaraan. Yang mana ini konsepnya polymorphism, jadi di kelas kendaraan sendiri bisa berbeda dengan mobil, motor, dan bus. Kemudian kita masuk ke mobil. Kelas mobil, jadi kelas mobil ini adalah turunan dari kelas kendaraan. Jadi turunan dari kelas kendaraan ada 3, mobil, motor, dan bus. Di sini saya menggunakan atribut tambahan khusus mobil, yaitu menggunakan atribut jumlah pintunya. Kemudian konstruktor untuk membuat objek mobil baru. Di sini ada nama, kemudian harga, dan jenis mobil juga kita ada tambahan jumlah pintu. Ini. Jadi super ini adalah konstruktor kelas untuk memanggil kelas induk seperti itu. Kemudian metode untuk implementasi abstrak dari kendaraan, menampilkan detail mobil ke konsol. Di sini ada tab kendaraan dan memanggil nama, untuk mengambil nama dari mobil, kemudian menghitung jumlah pintu dan mengambil harga sewa. Juga menampilkan ketersediaan. Kemudian di sini saya menambahkan getter untuk jumlah pintu pada kelas mobil, karena kalau di kelas kendaraan itu bukan spesifik bukan khusus untuk semua kendaraan, hanya untuk mobil saja. Kemudian lanjut ke kelas motor. Di sini saya menggunakan atribut khusus untuk motor, yaitu sisi, menggunakan besar sisi motornya. Di sini sama seperti mobil, pabrik motor, nama, harga sewa, kemudian yang atribut khususnya adalah sisi. Ini juga sama untuk menampilkan pada konsol, jadi mengambil nama dari kendaraan, dari kelas kendaraan, terus mengambil harga sewa dan ketersediaan. Kemudian ini adalah getter khusus untuk kelas motor, yaitu sisi. Kemudian kelas bus, untuk bus di sini atribut khusus untuk bus adalah kapasitas penumpang.
Di sini konstruktor busnya, yaitu menggunakan tipe data nama, kemudian tipe data double untuk harga sewa, dan integer untuk kapasitas penumpang. Nah, di sini override metodenya menampilkan detail bus seperti mengambil nama dari kelas kendaraan, kemudian kapasitas penumpang, untuk kapasitas penumpang dari kelas bus sendiri karena atribut khusus, kemudian harga sewa dan ketersediaan. Kemudian next di kelas penyewaan Java. Nah, di sini saya menggunakan import Java util array list untuk menyimpan data-data yang dimasukkan oleh user, kemudian Java input output untuk menyimpan seperti contoh kayak misalkan setelah user menyewa akan itu input. Nah, jadi input itu user menyewa, kemudian outputnya nanti berupa file text yang nanti bisa dilihat oleh pengembang. Kemudian ada Java text number format ini untuk penulisan harga, tulisan angka untuk rupiah. Kemudian Java util lokal ini juga untuk penulisan harga rupiah. Kemudian di sini kelas penyewaan digunakan untuk menangani proses penyewaan kendaraan. Jadi seluruh penyewaan ada di kelas atau program penyewaan ada di kelas penyewaan untuk Java ini. Nah, di sini array list untuk kendaraan disewa, kemudian integer lama sewa atau durasi sewa dalam satuan hari. Kemudian di sini ada konstruktor untuk menerima parameter lama sewanya. Jadi saya menggunakan menggunakan array list. Kemudian menambahkan kendaraan ke daftar sewa. Ini untuk tambah kendaraan. Juga menggunakan struktur keputusan if jika kendaraan tidak tersedia untuk disewa. Kemudian menghitung total biaya penyewaan berdasarkan lama sewanya. Jadi di sini untuk mengambil harga sewa dari kendaraan dan lama sewanya, kemudian kembali ke total. Kemudian menampilkan struk penyewaan ke konsol menggunakan metode public void. Nah, di sini format harga rupiahnya saya menggunakan number format. Jadi sehingga penulisan rupiahnya bisa mudah dibaca oleh user dan tidak terjadi kesalahan. Di sini menggunakan struktur keputusan for untuk kendaraan, kemudian ada format nama kendaraan, rata kiri ini untuk penulisan harganya, kemudian akan ditanyai lama sewanya, dan juga untuk ini adalah perintah untuk menulis harga rupiahnya seperti itu. Kemudian menyimpan struktur file eksternal dalam format teks atau txt. Di sini jadi ada buffer writer-nya, ada BW-nya, yang nanti akan menyimpan ke dalam bentuk format teks itu. Kemudian memuat data penyewaan dari file jika fitur ini diaktifkan. Jadi di sini akan ditulis itu lagi. Jadi ini masih sama. Penulisan untuk output ke txt. Diambil lama sewa dari baris pertama, baca baris kendaraan satu persatu. Kemudian ini fungsinya untuk cari kendaraan berdasarkan nama daftar rental, dan jika ditemukan set status menjadi tidak tersedia dan tambahkan ke daftar sewa, bisa di setting ulang seperti itu. Bisa ditambahkan opsi untuk menambahkan kendaraan jika tidak ditemukan. Kemudian lanjut ke kelas rental kendaraan. Di sini menggunakan Java util array list untuk menyimpan data, kemudian input output. Di sini saya menggunakan array list, kemudian menambahkan kendaraan ke daftar baru, menggunakan public void, kemudian struktur keputusan for untuk menampilkan kendaraan yang tersedia. Apakah kendaraannya tersedia atau sudah disewa. Kemudian mencari kendaraan berdasarkan nama yang tersedia. Di sini mencari kendaraan, saya berikan kondisi equal is ignore case untuk sehingga user bisa menulis tanpa memperhatikan besar kecil hurufnya. Kemudian menyimpan data kendaraan ke file. Ini adalah program untuk menyimpan ke file txt menggunakan bw write dan bw new line. Kemudian memuat data kendaraan dari file. Jadi dalam file bisa diambil datanya seperti itu. Di sini ada switch untuk apa? Struktur keputusan switch case. Jadi ada beberapa case. Saat program berjalan akan ditanyai, misalkan case untuk mobil akan ditanyai nama, harga, jenis pintu, dan statusnya ini untuk mengubah atau men-setting dari daftar kendaraan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kelas main atau inti dari programnya, yaitu saya menggunakan import Java util scanner karena akan menerima inputan dari user melalui keyboard. Nah, di sini saya membuat objek scanner untuk membaca inputan dari usernya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat objek rental kendaraan untuk mengelola data kendaraannya. Jadi dari rental kendaraan ini, dari kelas rental kendaraan. Kemudian objek penyewaan yang akan menyimpan data transaksi untuk sewa kendaraannya dari kelas penyewaan. Kemudian load data kendaraan dari file saat aplikasi pertama kali dijalankan. Di sini ada rental mode data kendaraan. Jadi nama filenya nanti akan menjadi data kendaraan txt. Kemudian menu utama program yang nanti akan dilihat oleh user. Di sini juga ada exception-nya. Jika ada data kendaraan yang belum tersedia. Nah, di sini untuk tampilan usernya menggunakan struktur pengulangan while. Jadi dalam menunya ditambah kendaraan, tampilkan kendaraan tersedia, ada sewa kendaraan, tampilkan stok. Kemudian yang kelima simpan data dan keluar. Pada case yang pertama yaitu untuk menambah kendaraan baru. Nah, ini jika memilih mobil akan ditanyai jenis mobil dan jumlah pintunya, nama, harga, seperti itu. Dan jika untuk motor maka akan ditanyai nama, harga, dan sisinya. Jika menambahkan untuk bus maka akan ditanyai nama, harga, dan kapasitas penumpangnya. Dan jika user mengetikkan di luar dari mobil, motor, dan bus, maka
informasi yang dikeluarkan dari program adalah jenis tidak dikenali. Kemudian case 2 yaitu untuk menampilkan semua kendaraan yang statusnya masih tersedia saja. Itu untuk menu kedua. Kemudian menu untuk proses penyewaan, di sini user akan ditanyai berapa lama sewa dalam harinya. Terus kemudian perkondisian pengulangan WL juga jika jika user ingin memasukkan nama kendaraannya, dan jika sudah selesai tinggal klik selesai, ketik selesai seperti itu. Kemudian cari kendaraan berdasarkan namanya ini masih dalam satu keputusan. Jadi jika nama kendaraannya ditulis benar maka berhasil disewa, dan jika penulisan nama kendaraannya salah maka informasi yang keluar adalah kendaraan tidak ditemukan, dan akan berhenti, kemudian kembali ke menu pertama. Kemudian case keempat adalah menampilkan stok penyewaan jika sudah ada transaksi. Jadi jika transaksinya sudah selesai maka akan ditulis berhasil disewa itu. Kemudian jika belum ada penyewaan maka informasi yang keluar akan belum ada penyewaan. Kemudian case kelima adalah simpan data kendaraan dan stok file lalu keluar dari program. Nah, di sini jadi kondisinya nanti akan jika memilih menu kelima maka program akan menyimpan data penyewaan ke file dengan nama data kendaraan, dan juga untuk stoknya akan disimpan dengan nama stok. Kemudian sistem akan mengeluarkan info data disimpan jika berhasil disimpan dan keluar dari menu. Kemudian jika gagal menyimpan data maka informasi akan keluar gagal menyimpan data seperti itu dan keluar dari program. Kemudian kita langsung coba saja programnya untuk beberapa case. Di sini menu yang ditampilkan. Kita coba menu yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan untuk mobil, nama BYD, harga persewa 5 juta. Dan jenis mobilnya Seal, jumlah pintunya 4. Nah, terus kita tambah lagi motor Vespa 1.500.000, isi motornya 150. Kemudian kita tambahkan lagi untuk bus bernama Adi Putra, harga sewanya 15 juta, kapasitas penumpangnya 71. Nah, saya sudah menginput 3 kendaraan baru dari mobil, motor, dan bus. Kemudian di sini kita coba untuk menggunakan menu kedua, yaitu tampilkan kendaraan yang tersedia. Nah, di sini pada terminal akan ditampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Ada mobil dengan nama BHD, pintu 4, dan harganya 5 juta harga sewa per harinya. Kemudian ketersediaannya tuh berarti masih ada. Kemudian atau belum disewa. Kemudian motor Vespa dengan sisi 150 dengan harga sewa per harinya 1.500.000 dengan status ketersediaannya tuh atau masih ada belum disewa. Kemudian bus dengan nama Adi Putra dengan kapasitas 71 penumpang dengan harga sewanya yaitu 15 juta. Karena di sini saya interbatasan dari Bulian mungkin ya. Ketersediaan belum disewa. Nah, di sini kita coba menu yang ketiga. Di sini user ditanyakan berapa lama sewa, langsung ditanyakan untuk berapa lama sewanya. Misalkan 3 hari. Nah, di sini kemudian user disuruh menginput nama kendaraannya. Kita coba untuk input mobil. Oke. Nah, di sini program akan mengeluarkan informasi bahwa berhasil disewa. Kemudian daftar kendaraan yang tersedia akan diperbarui, jadi tinggal motor dan bus saja. Kemudian kita coba untuk memasukkan kendaraan yang ingin disewa lainnya, yaitu untuk bus Adi Putra. Nah, di sini busnya akan disewa 3 hari juga seperti itu. Ini selesai. Jika selesai akan kembali ke menu rental kendaraan kembali. Kemudian menu yang keempat adalah menampilkan stroke. Nah, di sini stroke yang ditampilkan adalah untuk penyewaan BHD yaitu 5 juta per hari dan Adi Putra 5 juta per hari dengan lama sewa 3 hari. Sehingga total biayanya adalah 60 juta seperti itu. Terus kita coba untuk misalkan dari sewa kendaraan dari nama kendaraan yang ingin disewa ini jika salah pengetikan nama. Jadi jika salah mengingatkan nama akan keluar informasi kendaraan tidak ditemukan seperti itu. Dan terakhir case yang kelima adalah simpan data dan keluar. Nah, di sini program akan jika di sini ada 2 file teks, data kendaraan txt dan stop txt. Kemudian program akan mengeluarkan informasi data sudah disimpan dan keluar seperti itu. Dan program selesai berhenti. Kemudian kita cek isi dari data kendaraan. Nah, di sini untuk mobil BHD memiliki status ketersediaan files karena statusnya disewa, dan motor dengan true berarti statusnya belum disewa atau sedang tersedia. Kemudian bus statusnya false berarti sedang disewa. Kemudian ini stopnya. Nah, stopnya adalah lama sewanya ada 2 kendaraan seperti itu. Sekian dari saya untuk hasil tugas 3, untuk pengerjaan hasil tugas 3. Jika ada kesalahan dari tugas saya yang sudah saya kerjakan, mohon untuk pengkoreksian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.